Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Nah ini kayak yang satu lagi taruh di mana ini? Qala syekhul imamu ay al-muqtada bihi al-alimu al-allamatu ay al-alimu jiddan falha'u lil mubalagoti. Kita potong dulu ya. Qala syekhul imamu, berkata oleh Tuan Syekh Al-Imam ay al-muqtada bihi, artinya yang diikuti dengannya, Syekh yang diikuti. Kenapa guru? Al-alimu yang alim, al-allamatu ay al-alimu jiddan, artinya yang sangat alim. Al-alimul allamah itu artinya orang yang sangat alim. Alim banget. Falha'u lil mubalagoti, maka huruf H yang terdapat dalam kalimat al-allamah lil mubalagoti itu untuk sigot mubalagoh. Artinya untuk sigot mubalagoh itu artinya puncaknya gitu. Puncaknya. Jadi kalau alim itu alimnya biasa, tapi kalau udah alamah ditambahin tak, itu udah puncaknya alim. Itu mubalaghah. Kalau rohim itu penyayang, tapi kalau rohimah sangat penyayang gitu. Udah ada taknya. Apa bunga? Al-alim al-allamah, syekh yang diikuti yang sangat alim. Makanya kalau yang model kayak saya mah ongkoh belum alim juga gitu, belum layak diikutin. Makanya kita mah ini ngaji bareng-bareng aja gitu. Karena yang pantas diikutin mah yang model kayak gimana dulu. Apaan? Bang Arte? Kalau dalam kitab Ihya yang pantas diikutin itu kalau yang udah punya 5 sifat. Kalau dalam kitab Ihya, kemarin malam Jumat saya bahas itu, yang pantas diikutin itu punya 5 sifat. Yang pertama itu sifatnya tawadu, yang kedua akhlaknya baik, yang ketiga zuhud, yang keempat penyabar, yang kelima lemah lembut. Kalau kemarin waktu malam Jumat yang saya sebutin itu tanda ulamaul akhirah, ada 5. Yang pertama khosyah, takut kepada Allah. Yang kedua tunduk kepada Allah, yang ketiga zuhud, yang keempat tawadu, yang kelima akhlaknya baik. Nah yang bisa kita ikutin itu kalau dia yang pertama punya sifat tawadu, yang kedua akhlaknya baik, yang ketiga zuhud, nggak ngarepin apa-apa, yang keempat punya kesabaran dan pemaaf, yang kelima lemah lembut. Udah termasuk alamah kalau itu bro. Hah? Udah termasuk dikatakan alamah
alama begitu. Alamah lain lagi Kong. Alamah emang benar-benar alim. Jadi selain dia benar-benar alim, udah alamah. Nah agar tadi yang di awal tuh al-imam, agar bisa diikutin harus punya 5 sifat itu. Baru bisa diikutin. Al-muqtada bihi, yang diikutin. Gitu. Kalau al-alamah itu benar-benar alim dah. Misalnya ilmu apa aja menguasai al-alamah. Nah agar bisa diikutin itu harus punya 5 sifat tadi. Hilman, zuhdan, tawadu'an, husnal khuluq, dan rifqon gitu. 5 itu yang bisa diikutin. Kalau kriteria alamah itu seperti apa orang? Contohnya itu bisa kita ketahui. Ntar di bawah ada tuh. Ntar di bawah ada tuh. Yang disebut alim jiddan, sangat alim itu ntar di bawah ada tuh. Makanya kalau yang model kayak saya mah belum bisa diikutin. Artinya kalaupun mau ngikut itu nggak kewajiban. Kan kalau kayak Rasul itu memang mutlak wajib diikutin. Itu sahabat itu wajib diikutin. Tapi kalau kayak yang sekarang ini mah udah nggak ada yang wajib diikutin lagi. Ongkoh tadi tuh belum punya 5 yang tadi belum. Nah kita mah masih ngambek mulu. Belum pemaaf, belum penyabar, belum. Belum mau marah mulu. Gitu. Ntar Kong, di bawah ada tuh. Hujjatul Islam, yang bergelar Hujjatul Islam. Nah ini bisa jadi kategori al-alamah nih, yang sangat alim. Fal hujjatu man ahato bi aktsaris sunnati walam yafuthu minha illal yasiro, atau yasiru boleh. Walam yafuthu minha illal yasiru, kita jadiin fa'il dari yafutu. Walam yafut itu fa'ilnya ada al yasiru, boleh. Atau yasiro kita jadiin maf'ul, boleh. Fal hujjatu, maka julukan hujjah, seseorang bisa disebut hujjah itu kalau sudah memenuhi kriteria ini. Man ahato bi aktaris sunnati, orang yang sudah menguasai mayoritas hadis-hadis Nabi. Man ahato, orang yang menguasai atau menghafal, memahami bi aktaris sunnati, dengan mayoritas hadis-hadis Nabi. Walam yafuthu minha illal yasiru, dan tidak luput darinya illal yasiru, kecuali hanya sedikit sekali. Ibaratnya kalau hadis itu ada 100%, dia sudah memahami 99%-nya gitu. Itu baru sebutannya hujjah. Belum alamah. Oh, sangat itu udah sangat alim karena sudah menguasai mayoritas hadis-hadis Nabi. Gitu. Tadi tuh kalau ibaratnya hadis itu 100%, dia sudah menguasai 99% hadis Rasul. Itu sebutannya hujjah, dan itu sudah masuk kategori alamah, sangat alim. Kita udah hafal berapa hadis ini? Lumayan dah gitu. Ya. Iya. Pokoknya utlubul ilma walau bisin gitu. Hah? Harus andalan, tolabul ilmi faridotun begitu, itu mah apal daya. An-nazofatu minal iman gitu. Nah kalau hujjah itu mayoritas hadis Nabi dia menguasai, bukan cuma hafal, sudah menguasai maknanya gitu. Man ahato bi aktaris sunnati,
Nah kalau untuk terdaftar sebagai umat Rasul, silakan kong. Untuk terdaftar sebagai umat Rasul minimal hafal 40 hadis minimal. Makanya dulu kita disuruh ngapalin Al-Arba'in An-Nawawi, minimal 40 hadis dah tuh. Atau kalau enggak Arba'in Nawawi ya pokoknya 40 hadis, mau itu yang pendek-pendek silakan, itu yang penting diapalin tuh. 40 hadis. Tapi rasanya kalau 40 mah udah pada hafal ini kalau 40 mah. Gitu. Kalau 40 hafal gitu. Itu hafal semua apa kudu diamal ya? Ngapal dulu. Yang penting hafal dulu. Ntar masalah ngamalin belakangan. Yang penting hafal dulu. Gitu. Kayak ilmu aja. Ilmu yang penting kita tahu dulu, masalah ngamalin itu belakangan. Kan yang cakep memang 3, punya ilmu, diamalkan dan diajarkan. Yang cakep 3. Kalaupun baru bisa punya ilmu dan baru bisa ngamalin, belum bisa ngajarin, itu cakep, tingkatan kedua. Ada juga yang selanjutnya punya ilmu ama baru bisa ngajarin, ngamalinnya belum. Itu masih cakep juga. Yang terakhir punya ilmu, belum bisa ngamalin, belum bisa ngajarin, itu pun masih cakep. Gitu. Ngajarin doang. Ilmunya kagak, ngajarin doang lah, apa yang mau diajarin. Nah yang paling jelek yang kelima, udahnya nggak punya ilmu, yang nggak ngamalin, ya apa yang mau diamalin ilmunya kagak. Gitu. Nggak ngajarin juga lagi. Gitu. Hah? Gede lagi orang. Aduh. Itu paling parah itu. Makanya sampai diperintahin begitu. Kun aliman au mustami'an. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadi orang alim atau jadi orang yang masih belajar atau yang seneng dengerin pelajaran gitu. Minimal tuh. Meskipun belum bisa ngamalin. Karena kalau ngamalin nanti belakangan itu urusannya. Yang penting kita hafal dulu dah atau punya ilmunya dulu. Itu hujjah. Orang bisa disebut hujjah kalau memang sudah menguasai mayoritas hadis-hadis Nabi. Hujjah ini dalam bahasa kitanya apa itu? Hujjah. Bahasa kitanya sebagai, silakan Bang Uncun, silakan. Ambil tempat. Kalau bahasa kitanya sebagai argumen. Argumen paham lagi apa kagak? Jadi kalau ada orang-orang yang mau mencoba ngaruh-ngaruhin, ngerecokin ajaran agama Islam, nah ini hujjah ini, seorang pengargumen ini tampil untuk membela Islam, itu hujjah sebutannya. Argumen, sebagai argumen, hujjah. Kalau bahasa kitanya. Wa ammal hafizu fahuwa man ahato bimi'ati alfi hadithin. Adapun yang disebut hafiz, ada di sini yang namanya hafiz? Ada. Iya, cucu engkong. Fahuwa man ahato bimi'ati alfi hadithin, maka dia itu orang yang menguasai 100.000 hadis. Adapun yang disebut hafiz, maka dia itu man ahato, orang yang menguasai bimi'ati alfi hadithin, 100.000 hadis. Itu sebutannya hafiz dah. Makanya kalau yang namanya hafiz, jangan sampai kagak apal hadis bisa nih.
Wal hakimu man ahato bitalatati ala fi hadithin. Dan hakim man ahato bitalatati ala fi hadithin, yaitu orang yang menguasai 3.000 hadis. Dikitan lagi dah. Hakim tuh. Hakim itu yang menguasai 3.000 hadis. Hafiz yang menguasai 100.000 hadis. Kalau hujjah itu menguasai mayoritas hadis Nabi. Hakimnya ini bukan hakim persidangan, bukan? Bukan. Hakim seperti Pokoknya sebutan hakim orang yang bijak itu. Itu kalau yang menguasai 3.000 hadis. Kalau hakim persidangan, kalau bahasa Arabnya sebutannya qadhi. Kalau bahasa Arabnya qadhi dia kalau hakim persidangan. Tapi kalau hakim di sini kan kita sering dengar qala ba'dul hukama, berkata sebagian orang-orang bijak. Nah, yang disebut hukama itu hakim kalau dia menguasai 3.000 hadis. Kalau hakim persidangan tadi bahasanya qadhi. Bahasa Arabnya. Wa barakatul anami, dan berkah untuk umat manusia. Hujjah untuk agama Islam dan berkah bagi umat manusia. Zainuddin Wong jale. Waduh, masuk kitab. Lanjut. Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Zainuddin perhiasan agama. Cakep. Bapaknya Hamid, Abu Hamid, bapaknya Hamid, Abu Hamid yang bernama Muhammad bin Muhammad. Sogi. Bapaknya Hamid itu namanya. Saya yang namanya Muhammad Sogi. Iya. Iya benar ya. Udah tuh. Jadi nama aslinya Muhammad. Bapaknya namanya Muhammad, engkongnya namanya Muhammad. Makanya Muhammad bin Muhammad. Hah? Bin Jahle. Emang kalau orang dulu begitu namanya ringkas-ringkas. Kalau kayak sekarang kita kan namanya panjang-panjang banget. Ada yang namanya Supren. Wulida radhiyallahu anhu bitusin. Tus itu ya, bitusin. Sanata khamsina wa arba'i mi'atin. Dilahirkan Tuan Syekh radhiyallahu an bitusin di kota Tus. Di kota Tus. Sanata khamsina wa arba'i mi'atin, tahun 450 Hijriah. Tahun 450 Hijriah. Berarti kitab ini Imam Ghazali lahirnya 1000 tahun yang lalu. Sekarang kan 1446 ya. 46 Hijriah. Berarti Imam Ghazali lahirnya 1000 tahun yang lalu. 450 Hijriah. Wa tuwfiya biha sobihata yaumil itnaini.
Rabi'a asyara Jumadal akhirati sanata khamsin wa khamsimi'atin. Wa tufiya, dan beliau wafat biha, di kota Tus, sobihata yaumil itnaini, pagi hari, pada pagi hari Senin, sobihata yaumil itnaini, pada pagi hari Senin, Rabi'a asyara Jumadal akhirati, tanggal 14 Jumadal akhir, sanata khamsin wa khamsimi'atin, tahun 505, lahirnya tahun 450, meninggalnya tahun 505 Hijriah. Hah? 55 tahun. Fakana umruhu khamsan wa khamsina sanatin, atau sanatan boleh, wa khamsina sanatan, maka adalah umurnya beliau 55 tahun. Termasuk pendek tuh Imam Ghazali umurnya 55 tahun. Ada di sini yang udah mau 55. Oh. Wajar kita tuh belum tahu. 55 tahun. Ya kayak guru kita kan, Buya itu meninggalnya saat usia 56 tahun. 56. Ada juga yang bilang 58. Tapi kalau ngitung lahir 60, meninggal 2016, ya 56. Gitu. Imam Ghazali meninggalnya 55. Makanya kalau kata Bang Mak, jangan kebangetan bener, ntar mati muda gitu. Riwayat Ustadz Muhammad Amin. Udah tuh. Jadi namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Cuma kita sering dengarnya Abu Hamidnya. Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali bitakhfifiz zai nisbatun ila Ghazalata. Qaryatun min Qura Tusin. Ghazalata boleh, Ghazalatin boleh ya. Al-Ghazali dengan ringan huruf zai tanpa tasydid, Al-Ghazali, nisbat kepada kampung Ghazala. Qaryatun min Qura Tusin, sebuah kampung di antara kampung-kampung yang ada di kota Tus. Tus. Bidammit to'i, bidammit to'i, at-tusi bidammit to'i nisbatun ila Tusin, baldatun min a'mali Naisaburo. Naisaburin boleh, Naisaburo boleh. Dengan dhammah huruf to, itu at-tusi, makanya dibaca at-tusi, bukan tous, tapi at-tusi. Dengan dhammah huruf to, nisbat kepada kota Tus, sebuah kota yang ada di wilayah Naisabur. Naisabur. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dorihahu
ay qabrahu. Amin ay istajib ya Allah. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah mensucikan ruhnya. Wa nawwara dharihahu, dan menerangi makamnya. Ay qabrahu artinya kuburnya. Hah? Imam Ghazali. Memang jarang dipakai julukan ini. Biasanya kalau Imam Ghazali kita nyebutnya rahimahullah gitu. Kalau qaddasallahu ruhahu jarang. Paling yang biasanya pakai qaddasallahu sirrah itu Tuan Syekh Abdul Qadir gitu. Padahal Imam Ghazali pun termasuk mursyid thariqah. Beliau itu thariqahnya thariqah Naqsyabandi. Cuma nggak lama, masa jabatannya sebagai mursyid thariqah itu nggak lama. Kalau kita lihat nanti dalam Muqaddimah Ihya, itu ada keterangannya bahwa Imam Ghazali pun termasuk mursyid thariqah, cuma memang menjabatnya sebagai mursyid thariqah nggak lama. Semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi makamnya, artinya kuburnya. Amin artinya istajib ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Jadi panjang ya, amin gitu. Itu kalau amin artinya istajib ya Allah. Terus sampai sini nggak ada yang mau namain nggak? Cukup. Ini kita sedikit bahas tentang biografi Imam Ghazali dulu nih. Alhamdulillahi ay kullu hamdin lillahi. Alhamdulillahi segala puji itu milik Allah. Ay kullu hamdin lillahi artinya semua pujian itu milik Allah. Ini tadi, ini ucapannya Imam Ghazali di atas. Qala Syekhul Imam, berkata oleh Tuan Syekh Al-Imam, ini ucapannya. Alhamdulillahi. Segala puji itu milik Allah. Fayadkhulu fihi jami'ul mahamidi allati dzakaraha malaikatul arsy wal kursiyyi wasukanu atbaqis samawati. Fayadkhulu fihi, maka masuk ke dalamnya, jami'ul mahamidi, semua pujian, allati dzakaroha, yang mengucapkannya malaikatul arsy wal kursiyyi wasukanu atbaqis samawati, yang mengucapkannya oleh malaikat arsy dan kursi dan penghuni semua lapisan-lapisan langit. Atbaq itu lapisan-lapisan. Maka masuk ke dalamnya semua pujian yang diucapkan oleh malaikat arsy dan kursi dan malaikat penghuni lapisan-lapisan langit. Yang bilangannya tidak terhingga ya. La ya'lamu adadahum illallahu. Yang tahu bilangannya hanya Allah. Pokoknya penghuni daratan ini hanya 10% dari penghuni lautan. Penghuni lautan itu hanya 10% dari penghuni langit pertama. Penghuni langit pertama itu hanya 10% dari penghuni langit kedua. Penghuni langit kedua hanya 10% dari penghuni langit ketiga, dan seterusnya gitu.
kita mah sedikit nih yang penghuni daratan paling dikit. Hanya 10% dari penghuni lautan. Makanya ikan tiap hari kita makanin kagak habis-habis. Karena emang jumlah kita hanya 10% dari penghuni lautan. Silakan Mang RT. Udah tuh. Wa jami'ul mahamidillati dzakaroha jami'ul anbiya'i min adama ila Muhammadin alaihi massalatu wassalamu. Dan semua pujian yang mengucapkannya oleh semua nabi min adama ila Muhammadin, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, alaihi massalatu wassalamu, atas keduanya sholawat dan salam. Semua nabi dah pokoknya, yang berjumlah berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Apa Pian? Jumlah nabi itu ada 124.000. Yang diangkat menjadi rasul berjumlah 313. Dari 313 yang wajib kita hafal dan kita ketahui riwayatnya itu 25 nabi. Hafal udah? Yang wajib kita hafal itu 25 nabi. Nah, dari 25 nabi yang jadi ulul azmi itu 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Nah, dari 5 rasul ulul azmi yang paling mulia itu Nabi Muhammad gitu. Nabi Nuh masih ada? Iya. Iya. Banyak emang Kong. Yunus juga masih ada Yunus. Udah tuh. Jadi totalnya ada 124.000 nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Wa jami'ul mahamidillati dzakaroha jami'ul auliya'i wal ulama'i wa jami'ul khalqi. Terserah ya, wa jami'u mau diatopin ke jami'u juga atau mau diatopin ke ulama'i boleh. Kalau diatopin ke ulama'i berarti bacanya wa jami'il gitu. Wa jami'ul mahamidi, dan semua pujian allati dzakaroha yang mengucapkannya jami'ul auliya'i oleh semua para wali wal ulama'i dan para ulama wa jami'ul khalqi dan semua makhluk. Semua makhluk. Kita termasuk dah di sini. Semua makhluk. Nyampur sama kambing, sama kebo, sama ayam. Semua makhluk. Haqqo hamdihi ay a'ammahu wa anhahu bil ijmali. Haqqo hamdihi, dengan sebenar-benar pujian. Ai a'ammahu artinya yang paling merata, wa anhahu dan paling sempurna, bil ijmali secara global. Karena lagi-lagi kita ini hanya bisa memuji Allah atas nikmat-nikmatnya secara global. Secara global kita bisa ucap alhamdulillah, itu pujian atas semua nikmatnya hanya secara global. Wa amma bit tafsili fayajizul khalqu anhu.
Wa amma bit tafsili, adapun secara rinci, faya jizul khalqu anhu, maka makhluk itu tidak mampu darinya. Maka tidak akan mampu oleh satu makhluk pun anhu darinya, dari memuji Allah secara rinci. Ada di sini yang bisa secara rinci. Kalian nyebutin atau ya Allah, aku bersyukur kepadamu, aku memujimu atas nikmat mata, atas nikmat hidung, atas nikmat kuping, atas nikmat mulut, nikmat lidah, nikmat gigi, nikmat lak-lakan, nikmat tenggorokan gitu. Hah? Nah, iya, itu di bari kita dong baru gitu. Makanya kita paling bisa memuji Allah hanya secara global. Tapi kalau secara rinci, faya jizul khalqu anhu, tidak ada satu makhluk pun yang bisa melakukannya. Makanya sampai ayatnya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan kalau di dalam surah yang lain, qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ji'na walau ji'ta bimithlihi madada. Gitu. Qul law kanal bahru midadal li kalimati rabbi, kalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, nikmat-nikmat Allah, semua yang diberikan kepada kita, lanafidal bahru, pasti lautan itu akan kering. Qabla antan fada kalimatu rabbi, sebelum semuanya tertulis, tercatat. Walau ji'na bimithlihi madada, sekalipun kami ciptakan lautan yang sama berkali-kali lipat, tetap aja nggak akan kelar gitu. Nggak akan bisa. Hah? Yang mana? A'amma ay a'ammahu. Hah? Wa anhahu. A'amma fi'il madinya amma. Amma ditambahin alif sulasi mazid satu huruf, wazan af'ala akroma, jadi a'amma, ditempelin dah domir, jadi a'ammahu gitu. A'amma, a'amma, a'ammu, gitu. Kalau itu lain, kalau itu mah, kalau amma ya tasalun itu ammanya lain. Lah coba itu. Udah pun disamain aja. Hah? Apanya? Lainnya. Lah iya, kalau itu bukan amma yang fi'il madi, bukan kalau itu mah. Nah, emang coba lihat terjemahnya, artinya apa itu amma di situ? Hah? Mazhabnya lain. Ini amma yang fi'il madi yang artinya merata gitu. Amma gitu. Merata. Wazannya wazan af'ala, yuf'ilu if'alan, akroma yukrimu ikroman. Dan anha juga begitu. Anha yunhi inhaan. Itu kalimat dasarnya Pak Guru. Cuma ini bukan fi'il madi, tapi nya a'ammahu di sini bukan fi'il madi. Ini isim tafdil yang paling gitu, isim tafdil. Artinya yang paling merata dan paling sempurnanya bil ijmali, secara global.
Udah tuh. Jadi kata dasarnya amma. Dijadiin isim tafdil. Jadi a'amma wa anhahu. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin rasulihi ila kaffatil khalqi wa abdihi sahibil manaqibi. Manaqib boleh, munaqib boleh ya. Pakai fathah boleh, pakai dhammah boleh. Wassalatu wassalamu dan sholawat dan salam ala khairi khalqihi atas makhluknya yang terbaik, atas makhluk Allah yang terbaik, Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulihi utusannya, ila kafatil khalqi kepada semua makhluk, ila kafatil khalqi kepada semua makhluk, mau itu bangsa manusia atau bangsa jin, itu semuanya rasulnya Nabi Muhammad. Wa abdihi dan hambanya, sahibil manaqibi yang memiliki keagungan. Yang memiliki sifat-sifat yang agung, itu begitu juga boleh ngartiinnya. Udah tuh. Wa qad nazzama ba'duha, atau ba'duha boleh ya. Jadiin maf'ul dari nazzama, ntar fa'ilnya ba'duhum. Wa qad nazzama ba'duha ba'duhum min bahril basiti bakulahu bikaulihi apa kong? Bikaulihi kali dulu kan namanya setoran atau sama Buya, bikaulihi dibaca bakulahu. Kagak ada barisnya. Waqad nazuma dan telah menyusun ba'doha akan sebagian keistimewaan Rasul, ba'duhum oleh sebagian ulama, min bahril basiti dalam bentuk syair yang bernada bahrul basit, biqaulihi dengan ucapannya. Nah ini syair nih. Pada bisa kan nyanyi kan ini ya? Nyanyi. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abadan wa matata aba aslan fi madaz zamani. Gitu. Lam yahtalim qattu toha, tidak pernah mimpi basah satu kali pun oleh Rasulullah. Toha Rasulullah. Kalau mimpi biasa, mimpi yang sodiko sering dalam rangka menerima wahyu, ru'yatu sodiko sering. Tapi kalau yahtalim ini mimpi basah artinya. Makanya alamatul bulugi, tanda balik salah satu ada 3. Yang pertama al-ihtilamu, mimpi basah begitu. Al-ihtilam. Karena mimpi basah itu menandakan hati orang yang kotor. Karena pikirannya kebanyakan mikirin cewek mulu, sampai kebawa ke mimpi basah makanya. Hancur amat. Kalau Rasul karena hatinya bersih, makanya nggak pernah mimpi basah. Apa dong mak? Makanya rasain masing-masing dah. Kalau rasanya kita masih sering mimpi basah, berarti hati kita isinya empuan mulu, gitu. Apa? Sehat.
Iya, normal. Kalau demen perempuan ya normal, begitu cakep. Wah. Sehat ya. Gitu. Jadi kalau mimpi basah itu, kalau sering mimpi sama perempuan, itu menandakan bahwa hati kita masih kebanyakan mikirin empuan gitu. Kalau Rasul kada hati bersih, makanya nggak pernah mimpi basah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abadan. Tidak pernah mimpi basah satu kali pun oleh Rasulullah secara mutlak abadan selama-lamanya. Ya meskipun udah balik. Kalau kita wajar, kalau kita mah ongko emang isinya emang perempuan mulu kan. Itu basah mulu. Wa ma tata'aba aslan, dan tidak pernah angob sedikit pun. Nguap. Hah? Nggak pernah angob, ya emang nggak pernah ngantuk Rasulullah. Tidak pernah menguap sedikit pun fi madaz zamani, sepanjang zaman. Hah? Mantap. Lah, jam 10 lewat ini. Terusin. Habisin ini ya Sair ya. Minhu dawabu falam tahrub. Minhu dari beliau ad-dawabu falam tahrub. Ini ad-dawabunya jadi fa'il dari tahrub. Falam tahrubid dawabu, begitu aslinya. Dari beliau binatang itu tidak pernah lari, malah mendekat. Cuma mendekatnya karena pengen dapat keberkahan dari Rasul. Kalau kita hewan deketin kita pengen matok. Soang pengen nyosor gitu. Ya Kak. Kalau hewan deketin Rasul karena pengen dapat berkahnya, pengen dipegang sama Rasul gitu. Pengen dapat berkahnya. Kalau kita dideketin hewan pengen mendel. Min huddawabu falam tahrub, darinya binatang itu tidak pernah lari, bahkan mendekat. Wa ma waqa'at lubabatun abadan fi jismihil hasani, dan tidak pernah menempel, wa ma waqa'at, dan tidak pernah menempel lubabatun oleh lalat abadan selama-lamanya fi jismihil hasani, di tubuhnya yang indah. Kalau kita lain, hewan deketin pengen mendel, laler ngerubungin mulu. Karena lagi-lagi hati yang bersih, badan yang bersih nggak akan dihinggapin laler, karena laler hanya menempel, hanya hinggap di tempat yang kotor. Kalau badan kita masih dilalerin, tandanya badan kita masih kotor. Gitu. Ya berarti kan ngukur diri kita nggak usah jauh-jauh, lihat aja laler masih nemplok sama kita apa kagak. Kalau laler masih nemplok berarti badan kita masih kotor, gitu aja udah. Jangan pakai sombong dah kalau badan kita masih kotor mah gitu. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat, dari belakangnya, bagian belakangnya, bi khalfihi bagian belakangnya, ka'amamin sama seperti bagian depan, ru'yatun dilihatnya, sabatat secara pasti.
depan belakang sama gitu ya. Sama-sama indahnya. Dilihat dari depan indah, dilihat dari belakang indah. Dari depan membawa keberkahan, dari belakang pun membawa keberkahan. Itulah Rasul. Hah? Nggak ada. Di bawah garis, di bawah garis. Di bawah garis. Kan yang di atas garis itu matanya. Bagian belakangnya sama seperti bagian depannya jika dilihat secara pasti. Artinya sama-sama membawa keberkahan. Wala yuro atharu baulin minhu fi alani. Wala yuro, dan tidak terlihat atharu baulin, bekas-bekas buang air, minhu, dari beliau, fi alani, di tempat terbuka. Hilang. Kalau beliau buang air itu langsung ditelan bumi kotorannya. Dikali sih ya, langsung kanyut. Aduh. Udah tuh. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Wa qalbuhu lam yanam, dan hati beliau lam yanam, tidak pernah tertidur. Wal ainu qad na'asat, meskipun matanya terpejam. Wal ainu qad na'asat, dan matanya qad na'asat, sungguh telah terpejam. Hati beliau tidak pernah tidur meskipun matanya terpejam. Makanya tadi karena hatinya nggak pernah tidur, makanya nggak pernah mimpi basah. Kalaupun mimpi itu ru'yatus shodiqoh, mimpi yang membawa wahyu, membawa petunjuk gitu. Itu beliau. Kalau kita banyakkan kembang tidurnya mimpinya. Hah? Beda tipis, beda. Kalau kita matanya melek, hatinya merem. Kalau Rasul matanya merem, hatinya melek. Kalau kita matanya melek, hatinya merem. Walaya rozil lahu fi syamsi dhu fatoni. Yuro ya. Kalau yuro berarti zilluhu. Wala yuro zilluhu fi syamsi dhu fatoni. Sama kan ya itu milik kitab ya, Pak Guru ya? Wala yuro ya? Wala yuro zilluhu fi syamsi dhu fatoni. Dan tidak terlihat bayangannya di bawah teriknya matahari. Dhu fatoni, dan beliau memiliki kecerdasan. Karena kemana-mana beliau dinaungi awan putih tapinya. Kalau Mang Kenjel kemana-mana dinaungin awan petir. Makanya nggak terlihat bayangannya karena kemana-mana selalu dinaungi awan. Kayak kita baca di Serakal tuh, wal ghamamah qad azallat. Wal ghamamah, dan awan qad azallat, selalu menaungi beliau. Udah tuh, Dhu fatoni, beliau memiliki kecerdasan. Katifahu qad alata qauman idza jalasu. Katifahu, dua pundaknya, qad alata qauman, melebihi pundak orang lain,
idza jalasu apabila mereka duduk. Meskipun sama-sama duduk, tapi pundak Rasulullah selalu terlihat lebih tinggi. Katifahu qad alata qauman idza jalasu. Nah, kenapa Pak Guru? Indal wiladati sif ya dha bimukhtatani. Indal wiladati, ketika beliau dilahirkan, sif yadha bimukhtatani, yakinlah, asalnya sifati lah gitu. Hah? Sif 2. Sif yadha, sifati lah orang ini bimukhtatani dengan dikhitannya beliau. Ketika beliau dilahirkan, yakinlah bahwa beliau sudah dikhitan. Hah? Kalau di kampung kita dulu ada juga emang yang disunatin nama jin. Disunatin nama jin. Kalau Rasul memang dari sejak dilahirkan memang sudah dikhitan. Kayak yang baca Maulid Ad-Dibai atau Maulid 6 juga ada di situ. Hadil khosaisu fahfazha takun aminan. Hadil khosaisu, beberapa keistimewaan ini, fahfazha, maka hafalkanlah, ingat-ingat, takun aminan, kamu akan aman, min syarri narin, dari keburukan api, mau itu api di dunia ataupun api di akhirat. Wasurrokin, dan maling. Surrokin, maling. Wamin mihani, dan dari berbagai macam bencana. Orang yang menghafal beberapa khususiat ini, maka dia akan aman dari api, dari maling, dan dari berbagai macam bencana. Insya Allah rumahnya nggak bakal kebakaran, nggak bakal dimasukin maling, dan nggak bakal dapat bencana. Hah? Nggak ada apa-apa, nggak ada yang malingin jadinya. Udah tuh. Wa ala alihi wa sahbihi mim ba'dihi, dan atas keluarganya dan para sahabatnya setelah beliau. Atau beda redaksinya tuh di kitab yang lain? Sama. Mim ba'dihi ya. Amma ba'du, adapun setelah itu jam 10:30. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Ustaz Sogi kali? Cukup? Kiai? Cukup? Yang mana? Ayo dah, kalau kita mau baca bareng-bareng, biar hafal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa matata aba aslan fi madaz zamani minhun dawabu falam tahrub wa ma waqa'at Dhubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun thabatat wa la yura
atharu baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yurazilluhu fi syamsi dhu fatoni katifahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi mukhtatani hadil khoso isufah fazhatakun aminan min syarri narin wa surraqin wa min mihani. Mudah-mudahan bisa pada hafal itu tadi, agar kita terhindar dari api, mau itu api dunia maupun api akhirat, dari pencuri, dari maling, dan dari berbagai macam bencana. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.